Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku pemateri yang bernama Denny Perdana. Nah, saya lanjut lagi materi saya yang berjudul metode penelitian tentang instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, saya lanjut saja. Berikutnya di sini penjelasan mengenai instrumen penelitian kuantitatif. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Secara umum, instrumen penelitian yang dapat digunakan peneliti dalam penelitian kuantitatif sebagai berikut. Itu antara lain itu kuesioner, suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Kuesioner lebih populer dalam penelitian dibandingkan dari jenis instrumen yang lain, karena dengan menggunakan cara ini dapat dikumpulkan informasi yang lebih banyak dalam waktu yang relatif pendek, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan apabila peneliti menggunakan wawancara atau teknik. Nah, baik, berikutnya yang kedua yaitu skala, yaitu teknik skala sering digunakan dalam pengumpulan data. Teknik ini akan memberikan hasil yang cukup berarti kalau peneliti dapat memilih tipe yang dapat sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Karena itu, gunakan skala yang mempunyai validitas yang tinggi, reliabilitasnya yang andal, dan utilitas yang baik. Nah, baik, kita lanjut di sini yang dalam metode yang digunakan yang selanjutnya yaitu instrumen kualitatif. Nah, penjelasan mengenai instrumen kualitatif yang pertama yaitu instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset atau kamera. Tapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti sebagai instrumen disebut participant observer. Di samping memiliki kelebihan juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laut memahami makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata atau Verstehen. Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. Baik, yang kedua yaitu peneliti akan mampu menentukan kapan pengumpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen atau misalnya kuesioner yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja. Yang ketiga, penelitian dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus-menerus dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, penelitian memang mengkonstruksi realitas yang tersembunyi yaitu text di dalam masyarakat. Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah pertama, sungguh tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampur adukan antara data lapangan, hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri. Baik, lanjut. Di sini
ada juga penjelasan mengenai kualitatif. Yang pertama di sini agak termasuk sedikit dengan penjelasan instrumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitivitas atau kepekaan dan insight atau wawasan untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya, diterima atau ditolak. Tetapi peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural atau beragam, sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancar waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal atau waktu dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif. Nah, mungkin materi saya sampai di sini saja. Nanti insya Allah berikutnya saya lanjut dengan materi yang selanjutnya tentang metode penelitian. Baik, terima kasih. Singkat katanya, apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf, atau kata-kata yang belum cukup atau belum jelas untuk dipahami, tolong dikoreksi dan mengkritik saya agar saya bisa merubah cara atau membaca saya, mengeluarkan wawasan yang memang sanggup atau jelas dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.